Baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini, insya Allah akan mengisi acara beranda kita adalah seorang tokoh yang luar biasa, Bapak dan Ibu, yaitu Bapak Taufik Fatur Rahman, Sarjana Teknik MBA PhD, dan beliau dalam keseharian sebagai dosen SBM ITB, dan beliau adalah pakar Islamic Finance. Dan saya tersilaturahimkan dengan beliau melalui wasilah diperkenalkan oleh Bapak Heri Harjono. Dan oleh karena itu saya ingin mengundang pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian Bapak Heri Harjono juga untuk hadir kepada kita semuanya agar kita dapat mengenal lebih baik tokoh yang akan hadir untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan kepada Pak Heri Harjono, kami mohon kesediaannya untuk tampil dan meng-unmute-kan audionya, namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang harus meninggalkan forum ini, dikarenakan harus melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, sama-sama kita hantarkan dengan sebaik-baiknya, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat, berkah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu lainnya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita semuanya untuk mendengarkan perkenalan dulu yang disampaikan oleh Bapak Heri Harjono mengenai tokoh kita yang hadir pada pagi hari ini, yaitu Bapak Taufik Fatur Rahman. Kepada Pak Heri, mohon di-unmute audionya Pak Heri. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Heri, saya ingin menambahkan Pak Heri, Prof. Heri dalam spotlight pada hari ini, dan kepada tamu kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Taufik Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hasanuddin. Masya Allah. Masya Allah Pak Taufik, saya diperkenalkan oleh Pak Heri mengenai keberadaan Pak Taufik, dan sudah lama kita merancangnya Pak Taufik sampai dengan kita mendapati jadwal kecocokan pada hari ini. Dan sebelum Pak Taufik sharing, mohon Pak Heri dapat memperkenalkan beliau kepada kami semuanya. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pagi ini kita memiliki tamu istimewa Bapak Ibu sekalian. Saya sebut saja Mas Taufik Fatur Rahman. Beliau adalah dosen ITB, tadi sudah disebutkan oleh Pak Ustadz. Mas Taufik ini bagi saya pribadi yang istimewa karena beliau dalam kesehariannya sudah bertahun-tahun beliau terganggu kesehatan, khususnya pada mata beliau yang disebut oleh disebut sebagai gangguan pada retina. Penyakit ini disebut sebagai retinitis pigmentosa. Jadi boleh dikatakan Mas Taufik ini tinggal 5% penglihatannya. Tetapi semangatnya luar biasa. Dalam keadaan demikian beliau, Mas Taufik ini mampu meraih PhD dalam segala keterbatasannya. Saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita semua atau ibrah bahwa keterbatasan itu tidak menghalangi seseorang untuk meraih apa yang dicita-citakan. Dan lebih dari itu, Mas Taufik ini karena beliau adalah putra dari sahabat saya, kami tinggal tidak terlalu jauh, kami bertetangga, jadi kami sering ketemu di masjid. Kalau Mas Taufik pada hari-hari tertentu, pada hari weekend biasanya dia mengunjungi orang tuanya, kami sering ketemu di sana. Dan saya melihat pemandangan yang sangat mengharukan dan sangat menggugah perasaan saya, sehingga setiap kali datang Mas Taufik ini dituntun ayahnya, kemudian
sang ayah menggelar sajadah dan mereka berdua melakukan sholat sunat sebelum sholat berjamaah. Itu sangat halus sekali, mengetuk hati saya bagaimana hubungan ayah dan anak, dan terlebih bagaimana Mas Taufik selalu menyempatkan untuk melakukan sholat berjamaah. Saya kira kita akan mendengarkan apa yang dilakukan, apa yang digeluti oleh Mas Taufik adalah bidang manajemen, khususnya keuangan, dan sekali lagi keterbatasan beliau, keterbatasan Mas Taufik inilah yang dengan segala keterbatasan tetapi mampu meraih prestasi-prestasi yang luar biasa. Saya kira ITB memiliki salah satu dosen teladan menurut saya, dan pagi-pagi ini kita akan mendengarkan apa tentang yang dimiliki oleh Mas Taufik. Silakan Mas Taufik. Demikian Pak Ustadz Hasanuddin. Terima kasih pengantar saya untuk Mas Taufik. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Heri atas introduksinya. Dan selanjutnya kepada tamu istimewa kita, Pak Taufik. Dengan sepenuh hati kami menunggu sharing dari Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Terima kasih Ustadz, Pak Heri. Mohon maaf Ustadz, sampai jam berapa kita nanti? Ini acara kita formal sampai jam 8, Pak Taufik. Tapi insya Allah nanti kita, kalau sana memang situasinya, kita insya Allah kita bisa tambahkan paling balak, mungkin sampai jam 8:30 insya Allah masih oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kepada Allah yang telah mengkaruniakan kesehatan kepada kita sehingga kita sampai kepada hari Ramadan yang ke-8 ini atau ke-9. Pertama mohon maaf Ustadz, perkenalan yang agak berlebihan dari Ustadz dan dari Prof. Heri. Saya menyebut beliau saya Om Heri. Saya bukan tokoh Ustadz. Saya agak malu sebenarnya Ustadz. Mungkin di sini banyak sekali senior saya yang lebih berilmu, lebih berpengalaman. Jadi mungkin karena waktu itu Pak Heri meminta, mungkin sharing aja Ustadz kalau boleh. Silakan Pak Taufik. Saya agak malu jujur tadi. Jadi betul Pak Heri ini juga teman ayah saya, tapi guru juga gitu, teman saya, guru saya juga. Saya banyak dibantu oleh beliau gitu dari mulai dulu S1. Jadi kami tinggal di Bukit Ligar. Itu ayah saya sempat lama dinas di Kanwil, waktu itu Departemen Pertambangan dan Energi Kalimantan Barat. Waktu kami di sana sejak tahun beliau 85 ke Kalbar kalau tidak salah, kami menyusul tahun 86, dan kemudian ketika SMA saya pulang ke Bandung. Waktu itu yang meninggal di rumah orang tua saya ada buat saya tahun 95 waktu itu. Saya SMA di Bandung, kemudian 98 saya masuk ITB seangkatan dengan Mas Meru putra Pak Heri. Jadi saya masuk teknik material di ITB gitu. Jadi tadinya saya mau ngambil logam, Ustadz dan Bapak Ibu. Ada di teknik material itu ada teknik logam, kemudian keramik dan polimer gitu. Waktu itu ketika saya liburan ke kantor ayah saya, ada teman saya yang nanya, Taufik mau kuliah di ITB lagi ya? Ya Bapak, gitu ya. Iya, jurusan apa? Teknik material. Terus beliau bilang, wah seperti Bapak ya. Saya tuh, aduh, bukan apa-apa gitu ya. Orang tua saya luar biasa, tapi bukan, saya tidak ingin ada di bayang-bayang beliau. Jadi saya meskipun awalnya rencana mengambil logam, saya switch ke teknik polimer waktu itu. Jadi karena pernyataan seperti itu, dan alhamdulillah di situ saya sudah mulai sejak SMA sebetulnya. Sejak SMA saya sudah mulai merasakan penurunan penglihatan saya. Cuman ya saya belum cek waktu SMA itu belum cek ke spesialis ya, paling ke optik yang di kacamata makin tebal gitu. Waktu SMA saya masih sering kebut-kebutan gitu, meskipun waktu malam itu mungkin
Ustadz Hasanuddin dan Bapak Ibu, saya sudah merasakan sih ya teman, karena nekat aja. Jadi kalau malam saya sampai malam gitu di sekolah atau ada aktivitas, kemudian saya pulang, saya itu mengikuti kendaraan di depan, mobil terutama, paling enak tuh mengikuti mobil. Jadi ketika saya udah nggak berani itu, meskipun kalau siang saya masih berani ngebut gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang tahu daerah Ciawi Tasikmalaya itu normalnya 2,5 jam. Waktu SMA dulu, waktu SMA gitu, itu saya 1 jam gitu ke sana pakai motor itu dulu. Tapi kalau malam udah stuck aja gitu. Waktu malam itu saya ngikutin mobil orang gitu. Tapi ketika misalnya dia masuk kompleknya yang berbeda, saya tunggu yang lain supaya lebih terang di depan. Seperti itu. Dan mulai ketika di ITB, alhamdulillah saya bisa lulus waktu di ITB, meskipun waktu itu tes yang agak berat itu saya pikir yang karena buta warna itu ya Bapak Ibu, itu agak susah, tapi alhamdulillah masih bisa waktu itu. Kemudian di kampus juga, di kami ada satu lab yang memang wajib bagi kami, lab logam namanya. Itu relatif tidak terlalu baik, atau bukan terlalu baik ya, memang dibanding di luar kan lab lebih gelap gitu. Saya perlu cukup lama gitu untuk menyesuaikan. Sebelum di dalam itu saya masuk, kemudian nggak langsung adaptasi, cukup lama ya, akhirnya bisa gitu. Tapi alhamdulillah, yaitu saya selalu dikelilingi dengan orang-orang baik gitu di sekitar saya, orang tua saya, sekarang istri saya, teman-teman saya gitu. Jadi di lab tuh saya dibantu. Sampai ketika tugas akhir, saya termasuk waktu itu dengan wasilah Prof. Heri juga, saya tugas akhir di kimia di LIPI Cisitu Bandung, itu pembimbing eksternal saya Pak Sunit Hendrana di kimia. Saya berdua berpartner dengan teman. Dan alhamdulillah ketika saya nggak bisa, misalnya kami mengukur temperatur polimer yang di oven gitu, termometernya di dalam, itu sudah nggak bisa lihat, tapi teman saya yang membantu. Jadi ya alhamdulillah sampai lulus S1 bukan dengan kemampuan saya sendiri gitu, Ustadz, Bapak Ibu. Ya itu ya udah intervensi Allah itu, karena doa orang tua saya gitu. Doa orang-orang sekitar saya yang sayang sama saya, dan bantuan teman, dosen, guru-guru saya gitu, banyak yang membantu gitu. Kemudian setelah lulus S1, saya sempat melanjutkan tugas tugas akhir saya itu, karena kami waktu itu dengan teman itu mengenai recycle polimer, Bapak Ibu. Saya sempat melanjutkan bisnis di bidang itu, melanjutkan tugas akhir saya, tapi kemudian saya pikir saya sepertinya harus switch dari bidang ini gitu, engineering ke yang lebih soft mungkin ya, ke manajemen gitu. Kemudian waktu itu saya yang memutuskan untuk mengambil MBA di ITB, dan ya itu juga dukungan penuh dari orang tua saya gitu. Saya ingat ya ibu saya sampai harus menjual kebunnya gitu, untuk modal investasi saya sekolah. Dan waktu itu ya alhamdulillah karena ini lebih soft gitu, saya bisa lulus dengan nilai yang sangat baik. Dan sebelum lulus saya ditawari pekerjaan oleh guru-guru saya di MBA, dosen saya waktu itu ada seorang Amerika namanya Carlos Knapp, orang yang cerdas menurut saya, tapi beliau udah agak sepuh waktu itu, sekarang udah meninggal. Sangat cerdas, kalau nggak salah beliau pernah kerja di NASA gitu, dan saya sering ngobrol dengan beliau gitu, karena teman-teman maupun yang lain itu agak jarang ngobrol dengan beliau, karena bukan apa-apa, karena pertama beliau udah cukup sepuh, ngomongnya nggak jelas gitu, orang Texas kalau nggak salah, ngomong itu nggak jelas, kumur-kumur gitu, jadi dan suaranya kecil gitu. Jadi ya saya nemenin dia aja ngobrol segala macam gitu ya. Meskipun saya kadang nggak nangkep juga apa yang dia sampaikan, tapi dia senang ada teman. Dan sebelum saya lulus, dia menawarkan waktu itu di SBM baru membangun Indonesia Business Case Center. Jadi
kami itu kan di SBM, terutama untuk yang S2-nya, MBA, yang praktikal, banyak menggunakan kasus-kasus, tapi sebagian besar masih Harvard dari luar negeri. Nah, kami ingin membangun kasus dengan konteks Indonesia, saya di-hire, dan memang keluarga kami, dari baik ibu saya seorang guru gitu ya, keluarga baik dari ibu maupun ayah saya banyak yang menjadi guru gitu. Saya pun ingin one day saya kembali ke kampus gitu, sharing, membagi ilmu dan seterusnya. Dan kemudian saya ditawari pekerjaan itu, saya iya, tapi itu belum niat jadi dosen sebenarnya Bapak Ibu Ustadz. Jadi memang karena sebagai kayaknya kalau saya jadi case writer, saya bisa bertemu CEO gitu perusahaan di Indonesia, kayaknya batu loncatan yang bagus nih. Tapi kemudian saya jalani itu sampai beberapa bulan kemudian ada penawaran beasiswa untuk asisten dosen gitu. Saya nggak apply karena tadi saya belum asisten waktu itu, belum asisten dosen. Saya masih tadi case writer aja, dan saya memang belum berniat untuk stay di kampus waktu itu, karena memang tadi sebagai case writer, saya pikir ini tadi batu loncatan aja gitu. Tapi kemudian waktu itu bos saya Prof. Togar Simatupang tuh dia meminta saya, Fik, masukinlah gitu, beasiswa gitu, dari Sampurna Foundation. Saya bilang, Pak, belum Pak, saya pengen nikah dulu. Saya nggak bilang memang ini pekerjaan sementara gitu, saya nggak bilang ke beliau. Gitu. Tapi ya sudah. Gitu. Nggak lama kemudian, selang berapa hari, beliau telepon saya ingat saya lagi di jalan, beliau telepon, Fik, mana aplikasi kamu? Katanya. Aduh Pak, saya kan udah bilang belum akan apply Pak gitu. Tapi ya nggak enak gitu waktu itu, meskipun saya ngomong begitu ke beliau, saya pikir-pikir nggak enak lah masa membantah bos 2 kali gitu ya. Udah saya apply, nothing tulus, Ustadz, Bapak Ibu, ya qadarullah saya dapat gitu waktu itu beasiswanya itu. Waktu itu padahal tadi saya nothing tulus, saya bilang nggak akan masuk lah karena saya bukan asisten gitu ya, asisten dosen dan seterusnya. Tapi waktu itu saya diantara yang dapat beasiswa itu untuk batch tahun 2008. Waktu itu aplikasinya itu awal 2008, dan karena itu beasiswa tahun 2008, kami sudah harus diminta mencari sekolah gitu. Jadi bukan sesuatu yang mudah waktu itu, dan ya sudah karena memang ya mungkin jalan dari Allah seperti ini gitu. Saya putuskan untuk mungkin memang jalur saya udah di akademis gitu. Saya fokus, kemudian saya mulai menjadi asisten, mulai mengajar, dan alhamdulillah dari saya lupa 6 atau 8 target beasiswa itu hanya saya yang jadi berangkat 2008 itu dengan beasiswa Putra Sampurna. Ya teman-teman saya bukan berarti tidak lebih pintar dari saya gitu, tapi itu memang challenge untuk mencari sekolah itu lumayan sangat sulit gitu dengan waktu singkat, dan alhamdulillah ya saya sangat dimudahkan dapat sekolah, dan berangkatlah saya Desember 2008, dan itu luar biasa gitu. Waktu itu saya ingat di kota yang baru gitu, waktu itu saya sempat stay dulu di rumah teman saya di Perth, tapi teman saya itu tidak sedang di Perth, waktu itu dia di Jakarta, tapi ada saudaranya dan temannya yang nginep di sana. Ya nggak lama saya di rumah, langsung dibawa ke kampus, ditinggal sama dia gitu. Waktu Desember sedang liburan, sangat sedikit orang di sekitar sana gitu. Saya pulang, wah tersesat itu, udah jalannya susah, meraba-raba. Jadi Ustadz dan Bapak Ibu, mungkin karena kebiasaan saya dari dulu, kebiasaan tuh menghitung gitu. Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah cek ke psikolog, tapi saya merasa saya tuh agak OCD dulu gitu, obsessive compulsive disorder itu. Jadi contohnya saya ngunci pintu itu mesti 3 kali itu dulu. Habis saya kunci, buka lagi, kunci sampai 3 kali gitu. Tapi nggak, ya saya tahu ini nggak benar gitu. Saya lawan itu, ya alhamdulillah nggak berlanjut gitu, nggak menjadi parah gitu. Tapi memang saya kebiasaan suka menghitung gitu. Jadi sebetulnya ketika saya di daerah yang baru, saya melakukan orientasi dulu gitu. Kira-kira ini berapa langkah, seterusnya gitu. Jadi di kampus saya itu, saya sampai hafal tuh Ustaz dan Bapak Ibu, jumlah anak tangga gitu ya di kampus saya. Kemudian ketika
ruang supervisor saya gitu, ruang kesekian dari lift sebelah kiri itu dulu saya hafal gitu, saya sampai hafal karena memang ya kalau saya dipanggil supervisor gitu udah harus cepat gitu, jadi memang saya hafal itu ya semua gitu. Bahkan waktu itu saya kuliah di Curtin Business School kampus Bentley itu dari CBS, kami alhamdulillah punya musola Ustaz dan Bapak Ibu di ujung, dari ujung ke ujung, saya lupa itu barat ke timur atau timur ke barat ya, tapi ujung ke ujung dari kampus saya, dari office saya ke musola itu, musolanya itu ya sejarahnya didirikan oleh orang Bandung juga waktu itu, Pak Dede kalau nggak salah. Beliau tadinya dosen UPI, ditugaskan mengajar bahasa Indonesia dan stay menjadi permanent resident bahkan sampai sekarang. Alhamdulillah kami punya musola, meskipun kalau dari Indonesia melihat musolanya itu ini karena dari ini Ustadz, musolanya itu dari kontainer tapi dalamnya dikasih karpet, dikasih AC dan seterusnya gitu ya. Dari luar sih mirip kontainer aja gitu ya. Ya alhamdulillah itu dari ujung ke ujung itu ada berapa, 3 atau 4 tangga gitu, sekian puluh anak tangga. Dulu saya hafal tuh saya hafal dulu jumlah anak tangganya dari office saya ke musola itu saya hafalkan gitu, termasuk toilet di mana saya hafalkan ya, meskipun ya saya hafalkan tuh pasti di awal sih tadi dibantu teman dulu, pasti saya banyak teman yang membantu sana, orientasi sendiri ya, apa namanya, sampai saya hafal baru berani bisa sendiri gitu. Ya kadang kalau misalnya terlalu pede gitu, saya sudah terlalu pede ya lari aja gitu, agak berlari, sering juga tuh jatuh gitu. Jatuh itu bukan sekali 2 kali gitu, karena kepedean gitu, dan sampai apa ya berdarah-darah gitu. Saya sering pulang tuh celana sobek berdarah. Ya alhamdulillah istri saya itu kuat gitu, kuat sekali. Mungkin kalau misalnya suaminya pulang berdarah bisa saya langsung, dianya nggak kuat ya saya juga bisa jadi drop juga gitu kan, dia kuat dan menguatkan saya gitu. Saya bawa istri saya itu, saya nikah 2010, saya bawa istri saya 2000 ya, setelah menikah tidak lama saya bawa, jadi sempat 2 tahunan itu, setahun lebih saya di sana sendiri gitu. Ya seperti itu gitu, apa namanya, tadi ya jatuh segala macam, salah masuk WC toilet gitu, apa namanya, ini toilet perempuan gitu. Ya pede aja gitu, nggak sengaja gitu, beneran nggak sengaja gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu lulus, meskipun lulusnya pun ya karena waktu itu saya sempat cuti dengan pengobatan dulu. Saya sempat bermasalah dengan beasiswa dulu. Prof. Ferry termasuk yang membantu saya coba menguruskan gitu. Ya apa namanya, saya sempat pinjam sana sini, alhamdulillah dibantu juga oleh SBM. Waktu itu saya mendapat pinjaman dari beberapa teman, saudara gitu. Jadi ketika itu 2012-an kalau saya harus pulang, tapi memang waktu belum selesai. Saya belum submit, udah sedikit lagi tapi belum submit, tetap harus bayar dan seterusnya. Jadi waktu itu ya lumayan dengan baik bantuan. Saya juga ya alhamdulillah tadi ya memiliki istri yang soleha gitu. Kami harus waktu itu bahkan harus saya minta izin ke saya jual mas kawinnya gitu. Mas kawin yang saya serahkan ke istri saya udah menjadi hak istri saya, ya terpaksa saya jual tadi karena memang waktu itu tadi ada masalah dengan beasiswa gitu, saya belum selesai. Ya jual istri saya nggak ada masalah, cuman waktu pesan ibu saya yang saya ingat itu, karena waktu itu mas kawinnya juga dari ibu saya juga kalau tidak salah, hampir semuanya, bahkan semuanya, tolong yang jangan dijual tuh ini ada liontin yang dari Mekah ya, itu kenang-kenangan, nggak dijual. Jadi ya saya jual dan alhamdulillah saya lulus tidak lama waktu itu. Saya submit disertasi saya waktu itu tentang perbankan Islamic Bank ya, tapi bukan, saya tidak meneliti soal secara fikih segala macam, tapi lebih komparasi efisiensi dengan non Islamic Bank. Waktu itu disertasi saya seperti itu, karena kedua supervisor saya pun bukan pakar Islamic Bank juga, salah satunya banker, satunya orang behavior. Meskipun ada yang menarik dengan salah satu profesor saya, ketika saya menulis riba di disertasi saya, kemudian dia di apa namanya,
di whiteboardnya menulis riba dalam bahasa Arab gitu. Wah, namanya Robert Duran, Profesor Robert Duran, bisa bahasa Arab. Jadi bilang ya sejarah ini lucu Fik katanya. Jadi beliau pernah, saya nggak tahu sebagai misionaris atau apa, saya nggak pernah nanya gitu ya. Beliau dulunya tuh ya fasih bahasa Arab gitu katanya, bahkan pernah ke negara Afrika. Itu saya nggak nanya buat apa gitu. Tapi ya itu apa namanya, luar biasa, saya dapat bimbingan dari profesor-profesor di sana gitu. Kemudian tadi ya meskipun tadi harus menyelesaikan dari Indonesia, tapi kalau nggak salah sekitar setahun atau kurang sekitar itu, setelah saya pulang, waktu itu saya belum lapor ke kampus, artinya karena saya ingin fokus di disertasi, saya belum mulai mengajar lagi, meskipun konsekuensinya berarti saya tidak punya pemasukan gitu ya. Kenapa gitu? Saya fokus itu, alhamdulillah submit, dan alhamdulillah karena kalau di Australia itu tidak ada defense, kemudian submit aja menunggu hasil review gitu. Waktu itu saya melapor ke Prof. Ira, WR, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Organisasi. Saya bilang, Prof, saya udah submit, jadi saya udah bisa aktif lagi lah gitu di kampus setelah saya laporan ke fakultas. Ya beliau bilang ya selamat, tapi saya juga sempat kepikiran, beliau dengan bercanda tuh bilang udah submit ya. Di kita ada loh dosen yang udah submit tapi kemudian fail gitu. Aduh, udahlah, berdoa aja mudah-mudahan emang lulus. Tapi alhamdulillah setelah beberapa bulan kemudian saya menerima hasil review dari dua eksternal examiner, karena kalau di Australia itu PhD pengujinya itu dua, satu harus dari luar Australia, satu lagi di dalam Australia tapi di luar kampus. Dua-duanya yang satu memberikan saya nilai tertinggi, A atau A plus apa seperti itu, yang satu lagi kedua tertinggi gitu. Alhamdulillah saya lulus dengan revisi yang sangat-sangat minor gitu. Dan sejak itu ya saya mengabdi di SBM, dan luar biasa saya kembali di kampus itu tadi sangat didukung gitu. Saya mendengar cerita kenalan saya beliau yang pernah mengontak saya, cerita suaminya itu mengajar di salah satu universitas swasta di Jakarta katanya. Jadi kemudian ketika suaminya agak dengan kalau saya lebih degradasinya itu agak lama mungkin Bapak Ibu turunnya. Suaminya itu waktu itu tiba-tiba gitu, entah karena apa, tiba-tiba penglihatannya itu langsung drop. Yang tadinya dosen, ibu itu bilang sekarang jadi istilahnya penjaga gudang lah gitu. Dia bilang seperti itu. Saya dalam hati saya sangat bersyukur gitu ya. Saya sangat bersyukur saya dengan kondisi ini ya tetap disupport gitu oleh SBM ITB yang ya kita semua tahu salah satu institusi pendidikan terbaik di Indonesia lah. SBM salah satu sekolah bisnis terbaik di Indonesia. Saya tetap disupport gitu. Saya tetap dapat kepercayaan. Meskipun ya saya tetap harus perform. Jadi kalau di kami itu mau profesor pun kalau misalnya nggak perform itu bisa di grounded gitu. Jadi quality assurance di kami itu sangat ketat, terutama hasil penilaian mahasiswa itu benar-benar menjadikan evaluasi bagi kami gitu. Tapi alhamdulillah saya selalu bilang di kelas pun saya mohon kerjasamanya. Kondisi mata saya nggak jadi alasan untuk saya selesai throw a lousy lecture gitu ya. Saya nggak asal-asalan gitu. Tapi saya butuh kerjasamanya gitu. Jadi saya minta mahasiswa saya kalau nanya nggak cuma raise hand aja gitu. Saya minta mereka ngomong aja. Saya nggak bisa ngeliat kalian raise hand. Saya bilang. Jadi ya sudah alhamdulillah saya masih bisa perform, bahkan dipercaya tidak hanya mengejar kelas S1, S2 gitu. Saya punya bimbingan S3 juga. Kemudian alhamdulillah saya pernah ke Sumatera, itu ditugaskan mengajar. Kami punya beberapa kelas in-house MBA, Bapak Ibu. Di Chevron saya pernah ditugaskan, di Kalimantan itu saya pernah ke Badak, bahkan sampai dulu kami punya kelas Freeport, saya pernah ke Papua gitu ya, ke Tembagapura saya pernah mengajar di sana, dan saya sangat bersyukur gitu ya.
itu tadi saya tetap dipercaya meskipun saya dan memang intern saya harus tetap perform, itu aja intinya gitu. Dan luar biasa suportifnya tadi, ini intervensi Allah, saya pikir nggak bisa saya seperti ini gitu ya dalam kondisi seperti ini, kecuali dengan tadi itu intervensi Allah, dukungan doa dari keluarga dan teman-teman gitu. Saya sangat amat sangat bersyukur lah gitu ya. Kemudian, nah waktu itu sebenarnya tahun yang luar biasa bagi saya pribadi itu dan keluarga, 2019 itu. Jadi tahun 2019 itu putri kedua kami meninggal di usia 5 tahun di bulan ini, di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Putri saya usia 5 tahun meninggal waktu bulan Mei, 17 Ramadan 2019. Iya, kami drop waktu itu, tapi memang ya, tapi itu luar biasa. Selalu Allah itu apa ya, menghiburnya itu luar biasa gitu. Waktu itu teman kami juga ada yang putra yang meninggal gitu. Tidak lama setelah kami, waktu itu Mika putri kami meninggal tanggal 17 Ramadan, putranya teman kami itu meninggal menjelang Lebaran. Waktu itu di tol lintas Sumatera, kemudian dibawa ke Bandung. Sejak putri kami meninggal, kami belum kembali ke rumah. Jadi rumah kami di Jati Handap gitu, kalau yang tahu di Bandung, Cicahem ke atas. Itu saya masih satu kecamatan dengan orang tua saya. Jadi sejak putri kami meninggal, kami nggak ke rumah gitu. Tapi ya udahlah, kami kuatkan untuk ke rumah, dan sebelum kami ke rumah itu kami takziah dulu ke teman kami yang putranya juga meninggal. Dan luar biasa gitu. Saya bisa ya apa ya? Ya siapa mungkin orang tua yang nggak sedih putrinya meninggal. Tapi saya merasa Mika tuh meninggalnya lebih smooth gitu dibandingkan teman saya yang dalam kecelakaan. Luar biasa kuatnya orang tua almarhum gitu ya, dan itu yang menguatkan kami gitu. Jadi kami sebelum pulang ke rumah itu mampir dulu tadi takziah, karena sehari sebelumnya putra mereka meninggal, dan itu dengan mendengar cerita mereka jadi kuat gitu. Istri saya yang kayaknya ngelihat kamar putri saya itu seperti apa, jadi ya istri saya juga lebih kuat. Ya alhamdulillah kami selalu mendapat penguatan gitu. 2019 pula ya, waktu itu apa ya, tadinya saya selalu merasa saya itu bukan apa ya, lebih tipikal lecturer gitu, dosen pengajar dibanding peneliti gitu. Tapi ya ternyata waktu paper bimbingan saya gitu untuk waktu itu 2019 itu saya mendapatkan paper Scopus pertama saya gitu. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang bukan dosen, tapi sebenarnya ini banyak sekali yang dosen. Jadi kalau paper udah masuk jurnal terindeks Scopus tuh udah wah banget. Saya dulu nggak kebayang gitu terindeks Scopus gitu. Seperti halnya tadi ketika Carlos Knapp menawarkan saya sebagai guest writer, saya tuh selalu merasa saya tuh nggak bisa menulis gitu. Tapi Pak Carlos itulah yang meyakinkan saya, kamu bisa menulis gitu. Kamu bisa menulis. Sama ini juga secara tidak sengaja, bukan nggak sengaja, tapi saya nggak menyangka gitu paper kami gitu, padahal ini mahasiswa S2 MBA Bapak Ibu yang tidak didesain untuk research, jadi lebih applied. Tapi waktu itu kami masukin ke conference, diterima di jurnal, bahkan dipublikasikan itu di Scopus Q2 gitu, udah bagus banget gitu. Dan sekarang jurnal itu jadi Q1. Jadi itu 2019 itu memang luar biasa gitu bagi kami. Jadi pertama putri saya meninggal, kemudian tapi ya di sisi lain apa ya? Ya itu Allah tuh menghibur kami itu luar biasa sekali gitu. Termasuk ketika putri kami meninggal itu, karena saya merasa ya di kelas itu saya bukan hiburan ya. Saya selalu enjoy ketika saya di kelas gitu. Kondisi apapun ketika saya masuk kelas tuh lupa deh dengan penat, capek dan seterusnya. Saya pernah waktu itu saya sakit kepala gitu, tapi saya harus masuk kelas, hilang itu semua Bapak Ibu.
Tapi ketika selesai kelas langsung mau jatuh, saya anak-anak bawa ini, saya langsung dibawa ke UGD Boromius. Ternyata tensi saya udah berapa, 170 atau berapa gitu. Tapi di kelas saya nggak kerasa apa-apa gitu. Nah, di kelas enjoy, tapi gitu. Jadi memang apa ya? Tadi ketika putri saya meninggal pun saya langsung masuk kelas. Putri saya itu meninggal hari Senin. Itu saya ada kelas sampai jam 11. Jadi ketika saya dikabari di telepon istri saya itu, ketika putri saya sedang sakaratul mautnya itu, saya masih sudah hampir menutup kelas gitu. Nah, cuman waktu itu saya langsung diantar ke rumah sakit, tapi ya meninggal sebelum saya sampai di sana gitu. Itu hari Senin. Rabunya saya ingat saya ada kelas juga, karena waktu itu jadwalnya Senin dan Rabu. Rabu pagi itu saya di kampus ketemu dengan teman saya gitu. Teman saya, Mas, ngapain lu di sini, katanya. Ya gue mau ngajar. Saya bilang saya mau ngajar gitu. Loh, bukannya lagi berkabung, ini gue gantiin lo, karena dia mau gantiin saya gitu. Nggak usah, saya bilang. Jadi memang justru dengan mengajar itu, ya itu yang tadi saya dengar Ustaz Hasanuddin menyampaikan, niat kita hanya untuk Allah saja, kita nolkan semuanya gitu. Dan memang ya kalau misalnya kita ingat janji kita gitu, minimal 5 kali sehari gitu, kita janji pada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan cuma sholat kita, bukan cuma ibadah kita gitu, bahkan hidup dan mati kita itu untuk Allah gitu. Jadi ya bukan hanya ibadah yang sifatnya mahdo. Ketika kita meniatkan tadi sudah disampaikan nasihat dari Ustaz Hasanuddin ya apapun kita niatkan untuk Allah, insya Allah harusnya itu menjadi ibadah gitu. Dan ya saya bilang I take that seriously gitu. Jadi memang ya mungkin sholat saya nggak banyak, tilawah saya nggak banyak gitu. Yang selain itulah berarti ya kehidupan profesional saya memang saya niatkan juga untuk Allah, karena nggak akan nutup gitu. Ya apa ya, terlalu sedikit ibadah saya gitu kalau mengandalkan yang mahdo saja gitu. Jadi ya saya coba tambahkan itu gitu ya. Dan alhamdulillah tadi saya berkesempatan ada di anak-anak yang luar biasa gitu, mahasiswa ITB yang banyak di antara mereka kemudian menjadi pemimpin di banyak sektor gitu ya. Saya menitipkan aja gitu. Ya mudah-mudahan nanti saya tetap amal jariah dari mereka dan seterusnya. Amin. Jadi ya seperti itu. Kemudian di tahun itu juga ya luar biasa. Awalnya ada mahasiswa saya minta izin, Pak, boleh minta video Bapak gitu ya, merekam. Kami dapat tugas dari kelas yang lain untuk mewawancarai atau bikin video ya inspiring people, kurang lebih kayak gitulah. Teman-teman kami ada yang bikin video tentang tokoh-tokoh ya yang besar ya, beneran tokoh. Tadi kalau Ustaz Hasanuddin memperkenalkan sebagai tokoh, aduh saya malu Ustaz, saya malu sekali Ustaz. Jadi saya bilang, apa saya udah layak gitu. Jadi memberikan inspirasi gitu. Iya Pak gitu. Minta izin ya. Akhirnya ya udah untuk tugas mereka, dan kemudian ternyata karena video mereka tuh diupload, sepertinya sampai ke rektorat waktu itu gitu. Jadi video tentang saya itu sampai ke rektorat, zamannya Rektor Pak Kadarsyah. Saya diminta waktu itu juga luar biasa sekali gitu. Saya pertamanya Pak Aurik, wakil dekan kami yang kontak saya, Fik, memberikan orasi waktu perayaan mahasiswa nggak Pak? Fik, saya pikir mahasiswa SBM gitu. Oke siap Pak. Tapi ternyata mahasiswa ITB. Waduh sih bilang itu luar biasa. Saya ingat sekali ketika saya masuk ITB gitu di waktu itu kayaknya belum ada Sabuga gitu, tapi luar biasa ketika ada sidang penerimaan sudah Sabuga rasanya. Jadi sidang senat penerimaan mahasiswa ITB itu bagi saya waktu itu sebagai mahasiswa masuk ke ITB itu sesuatu yang luar biasa sekali gitu. Saya kemudian diminta memberikan orasi ilmiah di sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru ITB di tahun 2019 gitu. Itu tokoh-tokoh besar yang orasi ilmiah di situ, saya dosen-dosen, ada Pak TP Rahmat pernah bicara di situ dan seterusnya. Dan saya memberikan orasi di hadapan guru-guru saya, para guru besar, rektor dan pejabat ITB. Dan tapi ya udah, karena saya
ya udah Bismillah aja gitu. Dan ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah 2019 itu terlewati. Tadi paper Scopus pertama saya juga waktu itu alhamdulillah dengan apa namanya paper bersama mahasiswa saya mendapatkan best paper di conference yang diajarkan oleh Bank Indonesia. Itu ada IICMF, Indonesian Islamic International Islamic Monetary Economic and Finance Conference diadakan oleh Bank Indonesia. Jadi itu konferensi tentang Islamic Economics yang sangat bergengsi di dunia gitu. Saya pikir rejection rate-nya itu dari berapa 2000-an paper itu hanya 40-an yang diterima, dan paper kami itu jadi best paper di situ. Saya nggak nyangka sekali gitu. Mahasiswa S1 saya padahal itu paper dari bimbingan S1 saya gitu. Dan itu yang menyebabkan saya berpikir oh ya insya Allah kalau bisa saya kemudian saya mulai nggak cuma ngajar aja gitu. Sebelumnya itu saya banyak yang ngajar aja, mungkin riset itu lebih ke ya sekalian membimbing gitu, tapi ternyata bagus-bagus juga gitu paper sekarang itu ya alhamdulillah gitu. Saya dikelilingi dengan mahasiswa yang luar biasa, cerdas, dan effort etos kerja yang luar biasa gitu. Jadi ya saya jalani aja itu semua gitu, dan alhamdulillah ya sekali lagi ya saya masih belum apa-apa gitu, tapi ketika terakhir Pak Heri juga cerita Fik sharing di sini gitu ya, aduh saya sudah dalam hati saya berat banget gitu, tapi ya Bismillah aja gitu, Bismillah aja. Saya diminta di sini saya tidak akan mengajari gitu, ini kayak kalau saya mengajari Bapak Ibu yang di sini udah kayak menggarami air laut mungkin ya, jadi Masya Allah. nggak ada apa-apa ya saya Ustaz. Jadi ya itulah, saya hanya sharing aja gitu. Saya bisa memberikan yang terbaik untuk mahasiswa saya, untuk ITB, untuk bangsa. Gitu. Kemudian ya saya ingat tadi ketika saya sebenarnya hampir drop out ketika meskipun saya sudah hampir selesai disertasi saya gitu, tapi kalau nggak bisa bayar tuition waktu itu meskipun saya udah pulang gitu, istilahnya kami kelas jadi abroad ya, saya tidak bukan on campus waktu itu, tapi tetap bayarnya sama aja gitu, lumayan mahal sekali biaya kuliah di Australia itu kan. Ya udah, tapi tadi itu saya bahkan saya sampai apa namanya minta izin istri saya untuk menjual mas kawinnya, karena saya pikir ya I refuse to quit, saya bilang saya ini udah nanggung, saya apa namanya harus berusaha, ya masalah hasil masalah nanti lah gitu ya. Saya akan berusaha, saya usaha dulu deh gitu, selesaiin dulu disertasiannya, harus bayar dulu gitu, baru belakangan gitu. Memang ya itu kan Ustadz ya yang dituntut dari kita gitu ya. Kita hanya dituntut untuk berusaha, hasil mah gimana nanti gitu. Saya juga sering cerita ke mahasiswa saya. Ya, saya bilang ya kalian tuh ya, yang bukan nilai ABC-nya yang penting intinya gitu. Tapi effortnya. Ketika kalian itu sudah berusaha tapi misalnya cuma dapat B, ya alhamdulillah gitu. Dibanding teman yang karena memang cerdas gitu, usahanya minimalis dapat A, ya saya yakin yang dapat lebih itu yang bekerja lebih keras gitu. Apalagi ya motivasi saya juga kan ya firman Allah ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat ya Ustaz. Jadi ya Allah meninggikan orang yang menuntut ilmu gitu, dan beriman dan menuntut ilmu itu ya beberapa derajat gitu. Jadi ya mungkin itu bisa sementara ini, jadi saya nggak berani terlalu ini, jadi mungkin sharing aja Ustaz. Baik. Terima kasih untuk sementara begitu Ustaz. Baik. Masya Allah, Mas Taufik yang dirahmati Allah, kita berada dalam suasana yang istimewa kalau saya pribadi merasakannya. Mas Taufik menyampaikan sharing ini, dan juga ketika pertama kali Mas Taufik tampil, kalau saya memang sudah mendapatkan bocoran dari Prof. Heri. Namun saya yakin bahwa bagi Bapak dan Ibu yang belum mendengarkan bocoran dari Prof. Heri, bahwa sesungguhnya adalah terdapat perjalanan panjang ya
menjalani kehidupan ini yang berawal dengan adanya ketergangguan penglihatan dari Pak Taufik. Tidak ada yang mengira bahwa dengan tampilan dan artikulasi dan cara penyampaiannya bahwa Pak Taufik sebetulnya ada kendala dalam hal secara fisik melalui penglihatan ini gitu kan. Nah, dikarenakan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik hari ini begitu teraturnya, begitu runutnya, dan banyak sekali pesan-pesan dan motivasi yang kita dapatkan. Dan Masya Allah membuat saya pribadi dan saya yakin bahwa kita semua untuk melihat lebih banyak lagi ke dalam diri ya, bahwa di balik segala keterbatasan yang Allah berikan itu bukan akhir kehidupan ya Pak Taufik ya. Ternyata boleh jadi hal itu adalah merupakan awal perjalanan baru dengan medan dan lapangan yang lebih luas lagi yang selama ini boleh jadi tidak kita perhatikan. Nah Pak Taufik, ini mohon izin ya apabila ada pertanyaan ya untuk menggali lebih dalam lagi sesuai dengan apa yang diminta oleh para peserta pada hari ini. Nah, ini kami akan mencoba memadukan pertanyaan yang disampaikan melalui chatting untuk everyone ataupun yang disampaikan melalui direct message baik yang ada di sini ataupun melalui WA juga. Nah, maka dari apa yang kami dapatin yang pertama Pak Taufik, kita banyak melihat ya ketika seseorang mengalami gangguan tunanetra seakan-akan bayangan kita kalau seandainya orang penggangguan penglihatan itu seakan-akan terbataslah kehidupannya dan tidak bisa berkembang dan tumbuh kembali. Nah, dari begitu banyaknya tadi bantuan yang yang diceritakan oleh Pak Taufik dari keluarga, dari sahabat-sahabat, dari lingkungan gitu kan ya, sehingga dengan itu Mas Taufik tumbuh dan berkembang. Kira-kira yang paling signifikan sebetulnya kalau seandainya kita memiliki di lingkungan kita ada mengalami hal yang sama, sebetulnya signifikan apa bantuan yang dirasakan betul-betul bermanfaat diberikan dari lingkungan itu membuat kita menjadi tumbuh dan kembang seperti yang dialami oleh Pak Taufik. Apakah secara fisik semata, ataukah ada motivasi, ataukah pengkondisian lingkungan atau sebagainya. Mungkin Mas Taufik bisa cerita sedikit Pak Taufik agar kita menyikapi lingkungan kita secara lebih tepat dan lebih efektif memberikan bantuan kepada mereka. Silakan Pak Taufik. Ya, Ustaz, betul sekali. Jadi memang itu penting. Kalau saya pribadi, Ustaz, ya maksudnya saya tidak tahu saudara-saudara yang memang sejak awal tunanetra, tapi saya pribadi yang dari awalnya merasa sehat segala macam itu drop sekali Ustaz memang. Tapi memang tadi karena memang ya mungkin Allah juga tidak secara langsung mengambil penglihatan saya gitu. Saya sedikit-sedikit gitu. Tapi itu memang apalagi saya orang yang sangat pride saya itu tinggi Ustaz gitu ya. Jadi saya rasanya itu sesuatu yang bisa saya lakukan sendiri semuanya gitu. Sekarang tergantung pada orang lain itu bagi saya itu luar biasa, drop sekali Ustaz. Jadi memang kalau saya pribadi gitu ya saya tetap butuh tadi bantuan, tapi lebih bantuan yang leading gitu Ustaz ya. Tetap enggak membuat kami kehilangan pride tadi itu Ustaz. Jadi tetap ya kami jelas butuh bantuan. Kalau jalan saya juga dituntun karena saya juga tongkat saya agak malas belajar pakai tongkat. Saya udah punya tongkat tapi jadi bantuan yang memang tidak mengecilkan kami gitu. Tapi memang saya tuh tadi itu saya menyimpan semua itu teratur, apalagi ketika saya dulu sendiri di Perth. Saya menyimpan sepatu, sendal saya itu di tempat yang memang seharusnya gitu. Seperti di masjid aja, mungkin Pak Heri tahu juga, saya tuh ada tempat favorit nyimpen sendal gitu. So, kalau ada yang memindahkan, niatnya baik sih gitu, merapikan gitu. Waduh itu saya dongkol banget saya dalam hati gitu. Aduh. jadi memang itu motivasinya Ustaz. Banyak sih ya, selain lingkungan. Tadi orang tua saya selalu mendoakan. Waktu saya di Perth pun ada staff dari Sudan Sentral kami yang totally blind Ustaz. Dan kerjanya di depan komputer gitu. Kerjanya di depan komputer totally blind. Jadi saya sih lihat ya orang lain aja bisa gitu. Kenapa saya enggak gitu. Itu sih jadi kemudian waktu itu saya pernah sampaikan juga di email saya waktu itu ya, dulu saya pernah menonton waktu itu Geek Andy, ada beberapa orang yang kalau itu beneran luar biasa gitu ya, totally blind dan prestasinya luar biasa. Jadi saya bilang ya
ya kalau mereka bisa, Abi juga bisa gitu. Jadi intinya ya mungkin lebih bantuan jelas dibutuhkan, tapi motivasi saya pribadi maksudnya motivasi seperti itu gitu yang dibutuhkan, karena jujur ya saya masih ya itu, meskipun ya untuk Muslim gitu setiap kondisi baik saja, ketika kita dalam kebaikan kita bersyukur, ketika kurang baik kita bersabar gitu. Saya masih itu masih belajar. Tadi sering banyak dongkolnya ketika kemarin ya saya nabrak istri saya gitu, saya nggak ngomong, kok nggak bilang sih ada bunda gitu. Karena saya merasa, mohon maaf Ustaz bahasanya, saya tuh merasa bego gitu ya kalau ini kok nabrak, padahal emang udah biasa nabrak gitu. Tapi yang gini itu mungkin ya itu bisa. Masya Allah. Baik. Oke, ini pertanyaan berikutnya yang kita kompos juga nih, Mas Taufik. Itu dalam perjalanan kehidupan Mas Taufik sendiri, bagaimana Mas Taufik membangun visi kehidupan ini? Dan kemudian kalau saya boleh, kira-kira kepada kami ya, yang notabene masih diberikan keleluasaan luar biasa dari Allah ya dalam hal penglihatan ini, pesan apa yang Mas Taufik sampaikan kepada kami semuanya? Saya nggak berani bagian Ustadz yang memberikan pesan, tapi kurang lebih memang betul sih. Saya pernah dengar itu memang 80% aktivitas kehidupan kita itu tergantung mata kita, memang Ustadz dan Bapak Ibu penglihatan kita gitu. Jadi di satu sisi memang saya harus mengkompensasi itu tadi dengan memang saya menaruh di tempat yang tepat dan seterusnya. Tapi memang jujur, terutama karena istri saya mungkin terlalu baik, orang tua saya terlalu baik, saya jadi males gitu. Kadang ya udah nyimpan situ, ntar juga dicariin gitu, kadang harus itu. Tapi ketika itu saya sedang sendiri di Perth tadi, meskipun ada teman-teman gitu kan, beda dengan keluarga sendiri. Itu memang kita harus mengkompensasi itu semua gitu dengan berbagai cara lah gitu. Dan tentu ya berdoa lagi supaya. Nah, jadi memang dengan 80% itu gimana caranya, ya saya tidak benar-benar kehilangan 80% tadi itu. Ya banyaklah tadi dengan kalau saya menghitung jalan dan seterusnya, itu yang saya lakukan. Tapi ya di satu sisi itu sih, tapi sisi lain tanda kutip saya senang juga Ustaz. Karena ya mungkin saya dulu terlalu banyak maksiat dengan mata saya gitu ya. Jadi Allah nih sayang juga sama saya gitu kalau saya pikir-pikir. Ya kalau tetap dikasih mata yang 100% itu mungkin lebih banyak maksiat saya. Jadi saya coba tadi mencari sisi positif. Itu tadi ya jujur berat gitu. Dalam hati sih, aduh ya kalau misalnya mahasiswa saya, teman-teman saya yang lain ngelihat saya tuh, waduh kayaknya happy saya aja deh. Waktu saya pulang ke Bandung, ketua kelompok keahlian saya baru gitu, belum pernah kenal saya, Mas Taufik kok kayaknya happy aja gitu. Jadi, tapi ya enggak sih gitu, ya orang tua saya, keluarga saya lah saja yang tahu gimana. Saya jadi malu juga gitu bilang ada harus memberi nasihat, jujur saya malu gitu. Tapi ya kalau saya pribadi sih ya mensyukuri, mencoba tadi, karena apabila kalau tadi bahkan Rasul bilang kan ajaib ya saja, umat Islam itu ya ajaib gitu, kondisi apapun baik baginya gitu. Tapi memang yang sepertinya itu kita harus sabar gitu. Padahal jauh lebih banyak yang harus kita syukuri Ustaz ya dibanding yang harus kita sabari gitu. Mungkin ya itu sekali lagi saya nggak berani memberi nasihat. Masalah Mas Taufik, benar-benar ini pembelajaran yang luar biasa. Saya terus terang saja Mas Taufik ya, kan kalau saya melihat dari satu sisi mungkin suasana pertemuan hari ini boleh jadi haru biru atau apa, tapi bawaan Mas Taufik ini membuat kita tidak masuk dalam wilayah itu, tapi kita ceria sehingga tidak terasa sama sekali bahwa Mas Taufik itu ada gangguan penglihatan. Jadi kita rasanya sama saja gitu. Jadi ya masalah Mas Taufik. Jadi Mas Taufik memberikan pembelajaran bahwa bagaimana melihat, tergantung mata hati melihatnya Mas Taufik ya, bukan mata kepala ya. Jadi kalau saya dengan rasa iman, maka yang ada hanya syukur kepada Allah gitu kan, sabar dan syukur. Nah Mas Taufik, dalam pertemuan ini ada seseorang nih, boleh jadi Mas Taufik mengenalnya, Pak Sujoko Winanto.
Oh iya, wah kenal sekali saya beliau Ustaz. Oke, Pak Sujoko Winanto, kami mohon kesediaan untuk dapat meng-unmute audionya, menyampaikan salamnya. Silakan Pak Sujoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Sehat sini Mas Joko. selalu Mas Taufik. Aduh. Sedang Saya Ustaz, saya waktu di SBM tuh beliau udah apa nih bosnya logistik SBM dulu. Aduh. Mas Joko kami sehat. sama-sama di KKBRF waktu itu Pak Hasan. Oke. Kalian Business Risk and Finance. Emang beliau orang yang cerdas, ramah, sopan. Emang talentnya luar biasa, mengayomi buat mahasiswa. Dan pekerja keras serta taat dalam beribadah. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Sehat-sehat Mas Joko ya. Alhamdulillah. Aul ya, masih kan? Iya. Salam buat semua. Siap. Oke, Masya Allah. Apa yang selain dari yang tadi, apalagi yang terkesan sekali dari beliau dan mungkin Mas Joko bisa share ke kita, Mas Joko? Ya. Yang kita. Jadi memang bahwa seseorang kadang-kadang mempunyai keterbatasan, Pak Ustadz Hasan. Dalam satu sisi ada keterbatasan, tapi di satu sisi itu menjadi suatu yang powerful gitu, dan menjadi sebuah yang bisa membawa giroh dari Mas Taufik semakin mendekatkan diri kepada Allah, kemudian juga bisa menembus batas dari kewajaran manusia normal gitu. Bahkan saya aja sempat waktu itu mau ngambil S3 sama Mas Taufik, saya masih terkendala motivasi deh, akhirnya saya malah ngambil di sipil, Mas Taufik. Tapi alhamdulillah udah beres juga. Padahal kita satu gelombang dan alhamdulillah kelas itu kan di MD. Tapi kita sama-sama teamwork yang bagus di KKBRF waktu itu bareng Prof Naya, Prof Sudarso, almarhum Pak Arson Aliludin. Kita membuat namanya MBA Syariah, yaitu kampus MBA Syariah di Kemang, Pak Hasan. Kemang, ya betul. Ya, di Kemang kita bikin kurikulumnya, kemudian jadi kampusnya yang mungkin sekarang udah pada jadi bos-bos di bank-bank syariah kali ya, Pak Taufik ya. Jadi memang Pak Hasanuddin ini luar biasa, Pak Hasan, Pak Ustadz, mempererat tali persaudaraan, mengikat lagi sesuatu yang kita belum ketemu, tiba-tiba ketemu lagi di room yang berbahagia ini, majelis ilmu, majelis Allah. Kita direkatkan dalam suasana Ramadan, suasana silaturahmi, habluminallah dan habluminanasnya terjaga. Terima kasih Pak Hasanuddin. Jadi kita juga bisa bertemu kembali dengan saudara kita Mas Taufik, Fatur Rahman. Salam buat keluarga, sehat selalu. Salam Mas juga, salam juga. Beri kesehatan kepada Mas Taufik dan berkah pada ilmunya buat kita dan juga para mahasiswa dimanapun yang Mas Taufik ajar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Joko. Insya Allah nanti bila Pak Joko belum ada nomor HP beliau, insya Allah nanti setelah acara ini saya kirimkan agar Pak Joko bisa bernostalgia kembali dengan Pak Taufik, dan siapa tahu nanti kolaborasi berdua Pak Joko dengan Pak Taufik bisa menulis buku nanti, insya Allah mudah-mudahan ya. Siap. Baik, terima kasih Mas Joko. Baiklah Pak Ibu yang di berikut ini kita akan mengundang sambutan dan pesan kesan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Suharyadi. Kepada beliau kami mohon kesediaannya untuk dapat mengunmute audionya, Prof. Terima kasih Pak Ustadz Hasan. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Mas Taufik. Waduh, luar biasa Pak Hasan. Pak Hasanuddin yang saya hormati. Ya Prof. Mas Taufik yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan 296 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kalau mendengar cerita kehidupan Mas Taufik ini, kita seharusnya berjujuran air mata ya. Tapi kenapa tidak ya? Kita betul-betul sungguh merasa bahagia betul ya, mendengarkan ceritanya yang diuraikan secara sederhana, simpel, ya, kemudian
tapi dibarengi dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Padahal beliau ada gangguan di matanya ya. Ini yang membuat kita Mas Taufik itu jadi merasa apa ya? Betapa kita selama ini sangat kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita diberikan semuanya serba sempurna, tapi yang kita lakukan ala kadarnya. Yang tadi disampaikan Mas Taufik, tidak penting dapat ABC, dapat D kalau maunya segitu dan dilakukan dengan usaha keras, itu tidak masalah. Dan dalam kehidupan ini saya kira lebih berbahagia orang yang mungkin tidak punya apa-apa atau sangat sederhana kehidupannya, tetapi semua dilakukan dengan penuh kejujuran, ya, dengan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri semua nikmatnya yang luar biasa yang tadi disebutkan. Sebenarnya kan dalam kehidupan ini Allah mengharapkan kita selalu bersyukur kalau menerima kenikmatan dan selalu bersabar kalau menerima musibah. Tapi bersyukur itu yang lebih penting dibandingkan bersabar. Karena semua apapun yang kita dapatkan di dunia ini harus disyukuri betul. Dan kesyukuran itu jauh lebih banyak karena kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan yang kita katakan selama ini musibah yang kita harus hadapi. Nah, ini satu hal yang luar biasa diucapkan oleh seorang Dr. Taufik ya, yang hobinya ngajar luar biasa, sampai kalau ngajar sakit pun hilang ya. Itu sangat jarang itu. Tadi nggak pusing kepalanya, tapi begitu ngajar hilang. Begitu selesai ngajar di tensi 170, waduh itu luar biasa sekali itu. Begitu cintanya Mas Taufik kepada dunia ilmunya, dan dengan keterbatasan itu prestasi yang dicapai oleh Mas Taufik membuat kita malu semua terus terang ya. Saya kira saya pribadi sangat malu, semua yang ada di sini bisa introspeksi diri, apakah yang kita lakukan selama ini sebagai manusia-manusia normal itu lebih baik dibandingkan Mas Taufik yang Allah berikan keterbatasan penglihatan tetapi bisa mampu menyelesaikan studinya sampai PhD, waktu ambil MBA bersyukur kepada Allah karena orang tuanya rela untuk menjual kebunnya untuk biaya kuliah. Waktu ambil PhD hampir DO, tapi betapa istrinya mengorbankan cincin kawinnya untuk dijual. Itu luar biasa sekali. Dan kita mendengarkan itu, ini Mas Taufik, apa ya, bukan kesedihan yang kita peroleh, tapi kebanggaan. Jadi saya sangat senang dari Mas Taufik itu mempunyai pride yang tinggi. Dan itu saya kira salah satu faktor penyebab sehingga Mas Taufik bisa sukses. Tanpa pride yang tinggi, tidak mungkin dalam kondisi keterbatasan seperti sekarang ini bisa mencapai tingkatan yang begitu luar biasa, bahkan menulis di Scopus ya, diterima di sana, kemudian diminta oleh rektor untuk orasi ilmiah di depan pembukaan mahasiswa baru. Ini sangat tidak mudah dan sangat sedikit sekali ya. Ini teman-teman yang sekarang ikut ngaji bareng online kan banyak kan dari ITB ya. Betapa tidak mudahnya untuk diberikan kesempatan menyampaikan orasi ilmiah di depan sidang senat terbuka untuk menyambut mahasiswa baru yang adalah pilihan-pilihan dari seluruh Indonesia. Dan Mas Taufik ditunjuk untuk menyampaikan orasi ilmiah seperti itu. Itu satu kehormatan yang luar biasa dan hanya orang-orang yang luar biasa juga yang bisa diberikan kesempatan seperti itu. Jadi Mas Taufik, waduh terima kasih sekali ya atas hikmah yang diberikan dengan cara yang sederhana tapi sangat mengena. Dan saya pribadi terus terang menjadi malu dengan apa yang saya lakukan selama ini ya, yang kurang pandai bersyukur ya.
walaupun sudah bersyukur, tapi menerapkan bagaimana seluruh kehidupan kita, bukan hanya sholat kita ya, sholat dan kehidupan kita itu semata-mata karena Allah, itu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari aja masih belang bonteng. Ya. Jadi Pak Hasanuddin, terima kasih banyak ya. Ini tiap hari kita selalu disuguhi dengan beranda yang menampilkan luar biasa cerita-cerita yang sangat inspiratif dan tentu sangat memberikan wawasan kepada kita untuk introspeksi kehidupan yang lalu dan merencanakan kehidupan mendatang yang lebih baik daripada sekarang. Terima kasih sekali lagi Mas Taufik, sukses terus, selamat belajar, selamat berkarya karena Anda masih muda. Jadi karya-karya Anda masih sangat diperlukan oleh generasi penerus. Dan kepada Prof. Heri yang tadi mengenalkan Mas Taufik dan Prof. Joko Winanto ya, yang sama-sama mendirikan MBA Syariah di Kemang ya. Saya belum tahu persis nih di mana persisnya. Tapi itu telah mencetak orang-orang hebat untuk membangun ekonomi syariah di negeri ini di masa-masa yang datang ya. Sekarang memang masih perlu perjuangan keras untuk bisa menggantikan ekonomi lama yang tentu lebih cocok. Seharusnya ekonomi syariah, bank-bank juga dari bank umum menjadi bank-bank syariah, semestinya seperti itu. Selamat berkarya lebih lanjut Mas Taufik. Terima kasih Mas. Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Radi atas sambutan dan kesan-kesan serta pesan yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga sehat walafiat selalu. Begitu juga Universitas Dian Nusantara di mana Prof. Radi sedang mendapatkan amanah di dalamnya sebagai rektor. Semoga diberikan kemudahan, keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sampailah pada penghujung acara kita pada pagi hari ini, di mana hari pun telah menunjukkan di HP saya jam 08.08 pada pagi hari ini, dan kita akan mendengarkan nanti kata penutup dari Mas Taufik Fatur Rahman ya. Namun sebelum itu Bapak dan Ibu, saya ingin membacakan sedikit saja bahwa dari apa yang disampaikan oleh Mas Taufik pada hari ini, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Suradi, semoga banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan bahwa pada akhirnya kemuliaan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan betapa sesungguhnya Allah telah menghadirkan juga kepada kita semuanya dengan fenomena fasilitas penglihatan yang diberikan kepada hambanya, sehingga Allah menghadirkan satu surah khusus ya yang terkait dengan masalah ini ya, yaitu terkait dengan masalah yang terdapat pada surah Abasa, di mana Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana menyikapi dan memperlakukan seseorang yang datang kepadanya, meskipun yang datang tersebut adalah seorang buta. Dan kita mengetahui bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah terdapat keteladanan terbaik, dan Allah menjadikan Rasulullah betul-betul sebagai contoh, sehingga setiap kejadian-kejadian di dalamnya sudah dirancang sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Nah, sehingga kita bisa mendapati di dalam surah Abasa ini, dia Nabi merengut dan membuang muka sebab ada orang buta datang kepadanya. Tetapi adakah yang memberitahukan engkau kalau ia ingin membersihkan hati, atau ia mendapat peringatan dan pelajaran itu berguna baginya? Adapun orang yang merasa dirinya berkecukupan, kepadanya engkau memberi perhatian. Padahal apalah salahmu jika ia tidak mau membersihkan hati? Tetapi jika ada orang yang datang kepadamu dengan sungguh-sungguh berusaha dan dengan penuh rasa takut dalam hatinya, sedang engkau tidak memperhatikannya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa pada pagi hari ini kita mendapati dari sharing yang disampaikan oleh Mas Taufik Fatur Rahman ini, bahwa bagaimana yang dijalani oleh Mas Taufik tiada lain hanya disandarkan dan dilandaskan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari sanalah terhadirkan energi dan inspirasi luar biasa. Dan betapa sesungguhnya keterbatasan penglihatan tidak membuat Mas Taufik untuk tetap berkiprah dan berkontribusi menjadi rahmatan lil alamin. Dan bahkan sesungguhnya apa yang telah beliau lakukan di atas rata-rata yang boleh jadi dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kemampuan penglihatan yang begitu sempurnanya.
Mas Taufik, terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin apabila di dalam pertemuan ini terdapat segala sesuatu yang kurang ataupun tidak pada tempatnya. Dan kami persilakan kepada Mas Taufik untuk memberikan kata penutup ya dalam sharing pertama di forum Beranda NBO ini, dengan harapan ada forum lagi di mana Mas Taufik akan sharing lagi dengan angle yang berbeda pula tentunya. Kepada Mas Taufik kami persilakan. Maaf, suara saya terdengar, Ustaz? Terdengar jelas. Terjelas. Ya, mungkin saya tidak akan menambahkan, Ustaz. Jadi saya sangat berterima kasih atas kesempatan dari Ustaz Hasanuddin, Prof. Heri Haryono, dan Bapak Ibu semuanya. Ya tadi, sebenarnya saya malu, Ustaz, tadi dibilang tokoh atau apapun itu, karena ya yang tahu saya sebetulnya selain Allah ya keluarga terdekat saya lah, gitu. Keluarga yang tahu kekurangan saya. Jadi tapi ya insya Allah sesedikit apapun, apabila itu merupakan kebaikan, itu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu datangnya dari saya. Dan saya juga mungkin sebagai penutup hanya akan mulai forum ini saya berterima kasih pada orang tua saya, istri saya, keluarga saya, dan semua rekan-rekan saya, termasuk misalnya Pak Heri Haryono, Mas Sujoko tadi, yang lingkungan saya itu luar biasa. Juga pimpinan-pimpinan di SBM, di ITB yang tetap memberikan ya, saya kesempatan gitu. Saya nggak tahu rekan-rekan difabel lain itu di Indonesia sebenarnya belum mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana mungkin di negara-negara maju lainnya. Tapi ya insya Allah tadi semoga yang ya intinya apa yang saya sampaikan bermanfaat. Itu aja mungkin, Ustaz. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufik. Dan baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada penghujung acara kita pada pagi hari ini. Dan sama-sama kita mendoakan juga untuk Ustadz Taslim bersama seluruh rombongannya, para peserta NBO yang ikut melaksanakan Umrah Ramadan bersama beliau, dan begitu juga rombongan Ibu Fadlun yang insya Allah akan segera menyusul beberapa hari lagi. Kita sama-sama mendoakan semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran serta mendapatkan umroh yang mabrur, yang diterima dan mendapatkan berkah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama-sama kita mengakhiri doa pada pagi hari ini, dan mohon izin dikarenakan Ustadz Taslim tidak ada, saya langsung saja Bapak dan Ibu kita menyampaikan doa beberapa menit saja untuk kita akhiri acara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami menyampaikan rasa syukur, terima kasih tidak terhingga atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Khususnya pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat-Mu jua, ya Allah, telah Engkau himpun kami di dalam kebersamaan menelusuri ayat-ayat-Mu, dan kami mendengarkan pula sharing dari saudara kami yang pada hari ini hanya atas kudrat dan iradat-Mu jua lah telah hadir saudara kami Mas Taufik yang telah menyampaikan sharing mengenai makna-makna kehidupan yang dijalaninya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah segala sesuatu yang kami dapatkan, yang kami terkesankan atas apa yang beliau sharingkan dalam perjalanan kehidupan, dan terdapat kebaikan-kebaikan di dalamnya. Semoga semakin menguatkan pula kami, ya Allah, untuk lebih meningkatkan lagi kewaspadaan dan meningkatkan kembali upaya-upaya kami yang bisa kami lakukan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kami kepadamu, agar kami benar-benar dapat bersama-sama mendapatkan kebahagiaan hakiki, kebahagiaan ketika kami merasakan bahwa Engkaulah yang selalu lindungi, Engkaulah yang selalu membimbing, Engkaulah yang memberikan segala peluang dan kebaikan di dalam perjalanan kehidupan kami ini, serta tiada visi lain yang kami dapatkan kecuali hanya bahwa kami semua akan kembali kepadamu, dan kami percaya akan adanya hari akhiratmu, serta ganjaran-ganjaran yang Engkau akan berikan kepada siapapun hamba-hambamu yang beriman, yang melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Ya Allah, Tuhan kami, mohon ampun, mohon maaf, dan dibukakan pintu taubat bagi kami semuanya apabila dari apa yang telah
kami lakukan selama ini, hari kemarin, dan bahkan di pagi hari ini pun, kalau selain dari apa yang kami lakukan terdapat hal-hal yang sesungguhnya Engkau tidak meridhoinya, semoga Engkau hapuskan, semoga Engkau maafkan, dan berikan kekuatan kepada kami untuk tidak melakukan kembali segala kesalahan-kesalahan tersebut di dalam kehidupan kami ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, Mas Taufik, terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.